Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, selamat datang di channel UMKM Sentral Arta. Kali ini Riko akan ajak Anda untuk main ke Bogares Kidul, salah satu desa di Kabupaten Tegal yang punya banyak cerita inspiratif. Di sini ada batik ciprat, sebuah karya unik yang gak cuma cantik secara visual, tapi juga punya nilai sosial yang tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena proses pembuatannya banyak dikerjakan oleh teman-teman difabel, dengan dukungan penuh dari pemerintah desa setempat. Seni, inklusi, dan pemberdayaan lokal jadi satu di sini. Pengen tahu? Langsung aja kita lihat proses kreatifnya dan bagaimana semangat luar biasa teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Mustafa SSY atau Sarjana Syariah. Posisi dalam kegiatan ini adalah saya sebagai Ketua Forum Difabel Desa Inklusi Bogares Kidul, sekaligus sebagai Ketua Batik dan masuk juga pada seksi pengendalian mutu, itu posisi kami. Kemudian terkait produksi kami itu sudah ada 3 varian. Yang pertama adalah kain ciprat, yang kedua yaitu batik cap, kemudian yang ketiga kain ekoprint. Kain ciprat berawal dari kreativitas kami Forum Disabilitas ya. Kita melihat dari sarana dan prasarana kain ciprat kan pakainya gawangan. Gawangan itu yang tadi kita liput itu aslinya terlalu tinggi. Aslinya gawangan itu cuma 50 cm, karena 50 cm berarti sekian. Itu untuk ramah disabilitas yang tunadaksa kaki, atau bahasa kampungnya orang yang lumpuh kaki tapi tangan berkarya. Sebenarnya kan ciprat kan seperti ini. Itu kain ciprat. Kemudian dari kaum disabilitas inilah ada kreasi-kreasi ringan sedikit, ciprat. Kemudian kami ada penemuan ini, umpama ciprat-ciprat ini dijadikan karya, kemudian muncullah batik ciprat. Maka pakainya gawangan, aslinya lebih rendah. Terkait kain ciprat, itu memang teknisnya variasi. Ada yang satu warna, berarti teknis pencipratannya itu cenderung cepat ya, satu warna. Satu warna bukan berarti warnanya satu ya, tapi cuma satu pewarnaan. Seperti ini satu warna tadi, satu warna. Satu pewarnaan saja. Nanti setelah itu ditutup water glass, kemudian dimasak, dilurut. Nanti ada teknis 2 warna. Setelah itu satu warna tadi dibuat, ditutup, kemudian dikunci water glass, dicuci, nanti ada pewarnaan kedua sesuai dengan pola-pola yang dikehendaki, sesuai dengan kami mengikuti selera dari request konsumen. Gawangan kita bentang dulu ya. Gawangan itu namanya gawangan, kita pasang. Kemudian sesi selanjutnya pembentangan kain. Nah, kain ini variasi tergantung konsumen. Kemudian setelah itu kain dibentangkan, tadi malam dinyalakan, dicairkan, meleleh, kita cipratkan pertama untuk membuat pola. Sehingga nanti kain yang tertutup lilin itu tatkala dilorot muncul kain putih. Itu kan tadi diciprat kain lilin itu untuk menutup pori-pori kain, supaya yang dikehendaki nanti muncul warna putih. Nah, contohnya seperti ini. Ini cipratan pertama yang tadi ciprat-ciprat, kalau dilurut, dipanaskan, nanti munculnya putih seperti ini putih. Setelah memberikan lilin, kemudian pewarna, itu pewarna pertama. Nah, itu nanti setelah kering dikunci pakai water glass seperti tadi, dikuas, jemur. Setelah jemur dicuci,
dicuci nanti diberi warna yang kedua sesuai dengan pola yang dikehendaki, di water glass lagi. Setelah di water glass kering, dicuci, kemudian dimasak, dilurut namanya dalam istilah batik, seperti itu. Nanti setelah selesai kering, jemur, tahap akhir adalah pemakingan. Pemakingan kami dirapikan, dilempit, dirapikan, kemudian taruh kertas, atasnya diberi stiker seperti ini, kemudian dikirim ke tuannya ke sana. Bogaris Kidul sampai detik ini, sampai saat ini belum memutuskan untuk ciri khusus biar melekat ini loh, produk Bogaris itu belum ketemu dari Pemdes, terutama Bapak Kepala Desa juga belum menemukan ciri yang permanen. Walaupun di sini ikon Bogaris Kidul kan kacang asin, kacang tanah. Tapi kan itu sifatnya teritorial, khusus Bogaris toh. Dalam produksi batik itu ada beberapa, ada dua ya. Yang pertama alat, yang kedua bahan ya. Kalau alat itu seperti kompor dan lain sebagainya itu alat, seperti gawangan itu alat. Yang kedua bahan batik secara sederhananya itu ada 4. Yang pertama pewarna, ini pewarna masih belum diracik ya, ini pewarna. Kemudian ini bahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang ini malam, lilin. Kemudian nanti yang keempat adalah penguncian warna, water glass itu yang dijembung. Itu yang masih bentuk gel dan sebagian sudah diracik ya, sudah dicampur dengan air dengan takaran yang ketat. Pemasaran itu kami ada 3 sistem, ada 3 cara. Yang pertama melalui medsos. Kami bermedsos itu ada 3. Yang pertama TikTok, yang kedua Shopee, dan yang ketiganya pakai Instagram. Itu kami ada 3 medsos. Secara online yang pertama, yang kedua kami door to door. Nah, kebetulan saya juga ada kegiatan sebagai sebagai pendidik ya. Pendidik, sebagai guru, sebagai pendidik, maka kan sering interaksi dengan instansi lain, kami sering ada undangan di Pemda di sini, dan itu kami menyempatkan untuk membicarakan, menawarkan produksi. Umpama ada undangan di Gedung Korpri, ya kami ngobrol. Ada undangan di pendopo kabupaten, kami ngobrol. Responnya karena kebetulan kami merasa alhamdulillah sekali, produksi batik ini kan kami diperjuangkan sampai ke level bupati. Bupati yang kemarin yaitu Bupati Umi Azizah, dia punya berjasa dengan kami disabilitas. Kemudian Bupati membuat aturan yang namanya Perbup tahun sekian supaya ASN, PNS, dan orang-orang yang P3K masuk dalam PDH. PDH berarti pakaian dinas harian untuk hari Selasa dan Kamis itu pasti kain ciprat. Kemudian karena ada aturan itu, Perbup itu, akhirnya karena merupakan aturan ya, kan harus dipatuhi oleh ASN dan PNS. Kemudian itulah yang banyak instansi-instansi yang masuk ke kami untuk request terkait batik tersebut. Kalau pemerintah desa itu memang luar biasa ya, bukan hanya dukungan moral saja ya, tapi spiritualnya juga ikut mendukung. Contoh awal-awal dari berdirinya forum kan yang pertama dari pelatihan dari Difabel Selawi Mandiri, ada SM yang pusatnya itu ada di Adiwerna kantornya. Itu waktu pertama memberi pelatihan batik ciprat
Kemudian sinergi yang kedua, pemerintah desa-desa Bogaris Kidul itu menguatkan, sangat antusias, sangat mendukung, dan bahkan Pemdes Bogaris Kidul punya keinginan supaya di Bogaris Kidul itu menjadi sentra batik, baik batik tulis, cap, ekoprint maupun kain ciprat. Harapan kami dimaksimalkan untuk memakai produk Kabupaten Tegal. Ya. Apapun itu ya, produk-produk di bidang batik fashion, mengutamakan produk Kabupaten Tegal supaya produksi kami bisa bertambah, meningkat dan meningkat. Oleh karena itu harapan kami juga dari teman-teman dari kru ya ikut berpartisipasi untuk mempublikasikan di luar sana. Harapan kami seperti itu. Di sini tuh ada 3 varian. Ada 3 varian. Okay. Varian pertama ini berarti ini kain ciprat murni, ya, batik ciprat murni. Ini Pak? Iya, murni. Murni itu gimana Pak? Artinya nggak kombinasi. Oh, cuman ciprat-cipratan aja gitu ya Itu Pak? semuanya murni ciprat. Namanya kain ciprat murni. Ini harga mulai berapa Pak? Harga itu mulai dari 170. Itu tergantung dari jenis kainnya ya Pak ya? Iya. Mungkin ya? Kami punya komunitas, maka harga pun disamakan. Disamakan? Iya. 150 ya Pak? 150. Yang lain mungkin Pak, motif yang lain? Kemudian motif yang kedua, ini kombinasi ciprat sama cap. Oke. Ini cap. Ini cipratnya. Ini capnya? Ini cap. Cap ini yang namanya beras tumpah, yang beras mawur. Karena ada 2 kali pekerjaan ya Pak? Iya, 2 kali pekerjaan. Ini yang sulitnya ini. Tapi ini cap ya Pak? Ini cap. Ini cap. Ini yang Ciprat ya? ciprat. Makanya batik kombinasi namanya, ciprat kombinasi. Ini untuk tumpal. Motif lain ini yang cap kombinasi dengan lukis batik tulis. Oh, Ini batik tulis. bunganya ini? Iya, bunganya tulis. Ininya juga tulis. Secara kain sama? Kain, kalau kainnya kalau yang ada di kami itu sama. Ini Ini beras mawur juga Pak? beras mawur tapi tulis. Oh, boleh di ini Pak? Buka. Kali ini beras mawur tapi cap. Cap ya? Kalau itu tulis. Ini Cenderung di harga mawur. berapa Pak? Ini karena ada tulisnya Iya. lebih mahal? 250 levelnya. Kain, ini kain? Kain, iya, untuk baju. Ini kombinasi tulis. Ini tulis, ini tuh tulis. Jadi pakai canting terus dibuat pola seperti beras berjajaran, namanya beras mawur. Itu pakainya canting. Tulis-tulis seperti ini. Ush. Ini pakein apa furing dalamnya bagus nih. Iya, karena tingkat kesulitannya Iya. cukup, maka banderan seperti itu. Kalau di teman saya di sana ada yang 500, ada yang 700, tergantung tingkat kesulitan. Kesulitan dan bahan kainnya mungkin ya Pak ya, Iya. pengaruh juga ya. Apalagi Pak mungkin bisa Dan ditunjukin? yang selanjutnya di sini ada ekoprint ini. Ekoprint ya? Iya, ini ekoprint. Oh, ini juga produksi di sini Pak, komunitas. Produksi ini, iya, komunitas ini. Ini ekoprint. Ekoprint itu berarti yang pakai daun itu ya Pak, Alam. ditempel ya? Pakai di sekitar kita. Nah, Di harga berapa ini Pak? 250 ini ekoprint. Daun jati mana Pak ini? Ada nggak daun Motif jati? daun jati Ini bukan? berarti ini daun jati. Oh mana? Oh yang bawah? Iya, ini daun jati. Kecil-kecil, ambil yang kecil. Ini secara kain sama dengan yang tadi? Kain Ini ciprat atau beda-beda ini ya? berarti Lebih halus ya? kainnya teteron. Oh, Primis tapi primis tetronnya. tapi lebih tipis ya? Lebih jatuh gitu ya? Sama. Cuma lebih jatuh ya? Karena karakter tetron kan jatuh sih ya. Oh, bagus bikin daster ini ya? Adem. Kalau Adem. tetron itu karakternya adem. Sarung juga enak ini. Ini yang namanya ekoprint, ini juga ekoprint sama. Nah, satu ini saya lupa, ada nomor WA nggak Pak? Ada Nomor WA-nya berapa Pak? Boleh disebutin kalau bisa 08 5
6669980. Oke. Itu nomor WA. Berarti nanti langsung ketemu dengan Pak Mustafa gitu Langsung ya? nomor saya, Mas. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mustafa buat ilmunya, buat informasinya. Ya, sip. Ya harapan kami tentu saja kelompok difabel Bogares Kidul ini dengan Amin. produksinya semakin Ya. maju, semakin berkembang. Ya, gitu. amin. Amin. Oke Lur, hanya sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan Ketua Kelompok nih Pak, Ya, Ketua Kelompok Difabel Bogares Kidul, Desa Ketua Bogares. Batik dan Ketua Batik Divisi Pengendalian Mutu. juga itu Iya. jabatannya Bapak. Seksi pengendalian mutu juga saya langsung. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa untuk beli produk dalam negeri, terutama produk dari teman-teman kita pelaku UMKM, khususnya kalau di Tegal ini batik atau kain khas Tegal, miliki dan pakai, jadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi Wisanda. Saya Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke.